Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kami dari Gereja Kristen Perusahaan Bali, Jemaat Galeni Amenbasi, sangat bersyukur bisa hadir pada acara sarapan rohani pagi hari Sabtu 10 Juni tahun 2023. Kami sangat bersuka cita yang bisa berada di tengah-tengah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian pada weekend ini. Biarlah firman Tuhan mengantarkan segala aktivitas Bapak Ibu pada minggu ini. Hari ini kami sangat bersuka cita, kami rindu sekali untuk membagikan firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk mengiringi apa yang menjadi aktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mendasari dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Yang bersyukur karena Tuhan sudah bangunkan kami untuk menyambut hari yang baru. Kami rindu mendasari hari ini dengan firman-Mu. Biarlah kami bisa dan mampukan kami untuk membaca merenungkan firman-Mu itu. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, rasa sukacita pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari dua perikop yang sudah disediakan. Kami akan baca dari Yeremia dan Matius. Kita akan baca dari Yeremia 31 ayat 25, kemudian Matius 5 ayat 3. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan dari Yeremia 31 ayat 25. Aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Kemudian dari Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi yang ini adalah kebaikan Allah yang sungguh tak terbatas. Kalau ada kata tak terbatas berarti luas cakupannya dan tidak kita bisa prediksi. Sangat luar biasa. Penghayatan kasih Allah pada hidup kita. Wujud kasih sayang Allah, wujud kebaikan Allah ada pada hal yang paling sederhana Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Cahaya matahari pagi yang menyinari kita, udara segar yang menyejukkan kita, itu adalah pemberian kebaikan Allah yang sangat luar biasa. Apakah kita pernah menyadari hal itu? Saya kira kita semua tidak banyak menyadari hal itu karena kita lebih banyak mementingkan hal-hal yang sifatnya nyata, yang bisa kita nikmati secara pada saat itu. Contoh kecil, ketika kita mendapatkan berkat sebidang tanah, kita pasti akan bersyukur, terima kasih Tuhan atas sebidang tanah yang Tuhan berikan kepada kami. Kemudian ketika Tuhan memberikan rumah, terima kasih Tuhan atas rumah yang Tuhan berikan kepada kami. Kemudian kendaraan yang Tuhan berikan, terima kasih Tuhan atas kendaraan yang Tuhan berikan kepada kami. Itu hal-hal nyata yang kita bisa lihat. Namun pernahkah kita bersyukur ketika Tuhan wujud nyatakan keinginan kita menjadi hidup? Pernah kita bersyukur, terima kasih Tuhan atas cuaca yang baik. Terima kasih Tuhan atas udara yang segar. Terima kasih Tuhan atas matahari yang penuh kesegaran untuk menyegarkan tubuh kami ketika musim dingin. Pernahkah kita bersyukur akan hal itu? Saya pikir jarang sekali. Kadang kita lebih banyak melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan itu sabar, panjang sabar,
Dan belas kasihan Tuhan itu sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayo kita dalami betapa Tuhan mengasihi hidup kita. Betapa Tuhan sangat memberikan kebaikannya yang tidak terbatas dalam hidup kita. Sampai masa tuamu aku tetap Dia, yaitu Allah, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat 4 berkata. Maka jika kita renungkan ayat ini, tentu kita dapat melihat kebaikan Tuhan yang tidak terbatas dalam setiap kehidupan kita. Dari dulu, sekarang, besok, ke depan, sampai rambut kita memutih pun, bahkan selama-lamanya kebaikan Tuhan tetap sama dan tidak pernah berubah. Tetapi yang menjadi masalah adalah karena begitu sering merasakan kebaikan Tuhan sehingga menganggap itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Terkadang kita lupa bersyukur. Ini relevan sekali dengan topik kebaikan Tuhan yang tidak terbatas. Oleh sebab itu kebaikan Tuhan yang kita rasakan setiap hari jangan anggap sebagai sesuatu yang biasa. Mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan senantiasa mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang tiada batas nyata di dalam hidup kita. Bagaimana kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah yang pertama, Tuhan selalu menyertai kita. Dia adalah Allah yang selalu ada untuk kita, mengiri kita, menyertai kita, hadir dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menggendong kita, menanggung beban kita. Bukan akan dilakukan, sudah dilakukan dan sedang dilakukan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan memikul dan menyelamatkan kita. Memikul artinya mengambil alih semua penderitaan kita dan menyelamatkan kita dari dosa, kutuk yang harusnya kita tanggung. Tuhan yang menanggung semuanya itu. Benar, kebaikan Tuhan tiada batasnya. Kita harus syukuri bahwasanya Tuhan mempunyai kebaikan yang tidak terbatas. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang selalu memelihara kita, sabar, dan selalu memperhatikan kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kapanpun, apapun yang kita lakukan. Saya sering membayangkan ketika saya melihat ayam disangkar, saya memperhatikan dari atas, dari sudut ke sudut saya bisa lihat bagaimana keadaan ayam itu. Saya selalu berpikir begitulah Tuhan mengawasi kita. Begitulah Allah melihat kita. Allah bisa melihat dari sudut ke sudut hati kita. Allah bisa melihat bagaimana kita berperkara, berperilaku, dan melakukan segala sesuatunya. Tetapi Allah selalu baik. Allah menantikan kita dimanapun dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Baiklah kita tetap bersyukur merasakan kebaikan Allah yang tak terbatas ini. Kata Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang tidak terbatas. Biarlah kita selalu menggantungkan kehidupan kita kepada Allah yang tak terbatas, yang memelihara kehidupan kita dimanapun kita berada. Dan biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita selalu berperilaku yang baik, lakukan segala sesuatunya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami sangat bersuka cita hari ini Tuhan berikan kami firman yang indah. Biarlah kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa.
Bersurga, kami ingat akan saudara kami yang sakit, yang kelemahan tubuh. Tuhan memberkati akan obat yang dipakai, sehingga mereka akan baik, sembuh, dan kami bisa ajak untuk kembali memuji, memuliakan di rumah-Mu yang kudus ya Tuhan. Tuhan, segala rencana dan program hari ini, dimanapun kami berada, kami berserah ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan jaga dan pelihara kami dan berkati apa yang jadi program kami, sehingga program kami itu baik. Dan kami yakini Allah mempunyai kebaikan yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Engkau ya Allah Bapa. Kami bangga memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang menebus dosa kami, sehingga kami dilayakkan menjadi anak-anak tebusan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni akan segala dosa yang perbuat, perkataan, pikiran, dan perbuat kami, biar kami terlayakkan menjadi anak-anak tebusan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang jadi Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikianlah pagi ini firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Biarlah betul-betul firman ini menjadi bekal dalam kehidupan kiamat dalam sehari ini, sehingga betul-betul firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.